ayah saya bilang masih ada di kamar mandi. Kata ayah masih ada di Kamar mandi. Nah, setelah itu langsunglah yuk cari lagi, sekali lagi. Pas dicari di kamar mandi, ada di situ. Oh, ada di kamar mandi kan? Ada di kamar mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Par TV dimanapun Anda berada. Kali ini kita berada di program baru, yaitu Aheng. Dalam program ini kita akan membahas tentang cerita-cerita menarik, cerita-cerita yang aneh seperti itu, cerita horor tentunya. Tentunya ini akan sangat menarik sekali bagi pemirsa Par TV yang suka cerita horor, cerita mistis. Silahkan tonton acara ini. Barangkali ada juga pemirsa Aheng di rumah yang ingin menjadi narasumber, boleh mengontak tim produksi. Episode pertama Aheng kita kali ini kedatangan tamu yang istimewa. Beliau bernama Kang Ijal. Assalamualaikum Kang Ijal, sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya kan. Kita tadi sudah ngobrol-ngobrol ya, ternyata banyak pengalaman yang aneh yang Aheng dari Kang Ijal ini. Terutama kan saya sangat tertarik sekali dengan cerita dengan pengalaman Kang Ijal pada waktu kecil nih Kang. Sekarang kan lagi viral nih tentang anak yang di mencekurang mah disumputkan Kang oleh makhluk gaib seperti itu. Nah ternyata Kang Ijal ini pernah mengalami kejadian yang seperti itu. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kang Windu di program Par TV ini, program terbaru ya Kang ya. Iya. Aheng, saya diberi kesempatan untuk hadir di sini sebagai narasumber menceritakan pengalaman saya, pengalaman pribadi saya sewaktu saya masih kecil kan. Jadi dulu waktu tepatnya saya berumur kurang lebih 9 tahun kan. 9 tahun. 9 tahun, saya masih SD. Nah, saya pernah tinggal nih kan di suatu rumah. Rumah ini pernah kosong 12 tahun kan. 12 tahun kosong. 12 tahun kosong rumah ini. Jadi ayah saya itu asli orang Jawa Timur kan. Jawa Timur, tepatnya di Banyuwangi. 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 Wah, Iya. serem ya. Banyuwangi. Ibu saya dari Semarang, Jawa Tengah. Nah, ayah dan ibu saya datang ke Sumedang. Yeah. Beliau merantau kan. Merantau, bekerja di Sumedang, akhirnya menikah dan tinggal di Sumedang kan. Sumedang juga. Tepatnya seperti itu. Okay. Nah, kebetulan saya mendiami rumah yang sudah lama kosong kan. Sudah lama kosong, 12 tahun itu. 12 tahun. Menurut keterangan masyarakat dahulunya kan di situ, sebelum ayah saya menempati kan ya, itu kalau sudah waktu malam jarang ada yang berani lewat ataupun nongkrong di situ. Saking angkernya. Saking angkernya, karena kalau ini kata Sunda mah udah katelah gitu kan ya, udah katelah angker serem, jadi banyak masyarakat yang takut. Oke. Namun waktu itu ayah saya mencari kontrakan dan akhirnya menemukan rumah itu. Nah, ayah saya ya udah tempati aja, nggak masalah lah hal-hal seperti itu, karena ayah saya meyakini gimana kitanya gitu kan. Kumaha urangna. Nah, seperti itu. Akhirnya berlanjut saya mendiami bersama ayah saya dan ibu saya di rumah itu. Kejadiannya awal pertama mendiami itu luar biasa kan. Keanehan-keanehannya. Apa aja tuh Kang? Terutama yang tadi itu kan? Iya, yang adik saya itu, tepatnya adik saya masih kecil tuh. Berarti umur berapa itu? 2 tahunan. 2 tahun kurang. 2 tahun kurang. Iya. Nah, di situ kan ayah saya berwirausaha kan. Memulai karirnya di situ, membuka sebuah salon kan. Salon pangkas kecantikan pria wanita. Dan ibu saya membuka butik di situ kan. Jadi sama-sama sibuk nih. Nah, pada suatu hari kemudian salon ayah saya itu sedang ramai kan. Banyak pengunjung yang datang untuk dipotong rambut kan ya, dan lain sebagainya. Saya ditugasi nih sama ayah dan ibu saya, tolong jaga adik saya. Asuh lah gitu kan. Nah, singkat cerita saya sedang ngasuh adik saya di situ. Saya bawa bermain-main lah sekitar rumah, di dalam rumah kadang keluar. Nah, pada akhirnya saya mengajak bermain di kamar mandi kan. Kamar mandi. Main di kamar mandi. Kamar mandi. Kan menurut orang tua itu kamar mandi itu tempatnya kan ya. Tempat makhluk-makhluk seperti itulah. Nah, saya dan adik saya bermain air di situ kan. Di situ ada bak dan ada ember.
kebetulan rumah bangunan itu bangunan seperti zaman dahulu kan, peninggalan bekas. Berarti rumah tua loh ya? Belanda seperti itu. Nah, saya bermain di situ, bermain air dengan adik saya. Nah, kebetulan ada yang kurang nih. Saat saya bermain, saya berinisiatif mau ngambil lagi mainan gitu. Adik saya di situ lagi bermain air aja, ditinggal sama saya, ditinggal. Saya masuk ke dalam rumah untuk mengambil mainan lagi, dan di situ. Padahal tidak lama itu. Pas ngambil mainan teh tidak lama. Tidak lama. Hanya nggak ada lah 5 menit juga kan, nggak ada. Saya ngambil ke dalam, di situ saya kaget. Pas saya kembali ke kamar mandi, adik saya nggak ada. Udah nggak ada di situ. Udah nggak ada. Namun dulu lagi kecil saya tidak berpikiran itu di kemana atau diumpetin makhluk gaib atau gimana. Nggak ada pikiran ke situ. Pikiran saya awalnya barangkali keluar atau kemana gitu. Saya cari di sekitar kan. Sekitar nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Di sekitar kamar mandi, bahkan di dalam ruangan kamar-kamar di sekitar rumah nggak ada kan. Nggak ada itu. Terus sadar ternyata adik Kang Ijal dibawa disebutkan lah namanya disebutkan ke makhluk gaib itu seperti apa Kang? Mulai oh iya mah yang menyebutkan yang itu seperti apa? Nah, awal mulanya kan setelah saya kaget adik saya nggak ada, saya bilang tuh ke ibu dan ayah saya, ini ada yang nggak ada. Ya, kata ibu dan ayah saya, tadi kemana main, kata saya di dapur, di kamar mandi gitu. Cuman pas saya ngambil mainan nggak ada, coba cari. Saya udah cari nggak ada, panik tuh semua. Saya kena marah tuh. kena marah sama orang tua. Ya udah, semua terfokus mencari. Bahkan tamu yang di situ, tamu yang mau dipotong rambut ikut mencari juga. Rame pada dicari, nggak ada. Itu berlangsung pencarian 1 jam lebih. 1 jam lebih tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Keluar ke jalan nggak? Tidak ditemukan. Bahkan orang tua saya udah hampir mau lapor polisi, takutnya kan diculik atau gimana. Ya, gitu. Soalnya kan di situ memang banyak orang juga, banyak tamu. Takutnya tidak terlihat oleh pengawasan ada yang mangku keluar seperti itu. Cuman sadar-sadarnya ayah saya. Dari ayahnya. Ayah saya tuh udah paham ternyata selama tinggal di situ, udah menyadari nih rumah emang angker. Ada yang aheng ya. Aheng lagi, ada yang aneh. Ada yang aneh berarti. Aneh. Nah, ayah saya sempat diam tuh sejenak di kamar kan. Di kamar nggak tahu dia ngapain, pokoknya dia duduk sila sambil kayak berdoa gitu. Tiba-tiba nggak lama ayah saya bilang, masih ada di kamar mandi katanya. Kata ayah masih ada di kamar mandi. Nah, setelah itu langsunglah yuk cari lagi, sekali lagi. Pas dicari di kamar mandi, ada di situ. Oh, ada di kamar mandi kan? Ada di kamar mandi. Karena lagi apa itu? Lagi main posisi yang tadi aja. Posisi. Tapi pas dicari tadi nggak ada. Nggak ada itu. Berarti emang betul disebutkan atau seperti apa itu maksudnya teh? Ya, dihalimun kan disebutkan atau apa bahasanya? Disembunyikan berarti dari pengawasan atau dari tatapan mata manusia kayaknya seperti itu. Padahal adik saya emang ada di situ. Tapi kondisinya nangis atau seperti apa? Enggak, anteng. Oh, anteng biasa. Anteng, malah main biasa aja. Anteng. Aneh bisanya sama pemirsa yang di rumah. Ternyata ketika dicari di kamar mandi posisinya yang sama tidak ditemukan, tapi ketika ayah Kang Ijal minta petunjuk lah, berdoa seperti itu, kemudian dicari lagi ternyata ada di situ kan. Tapi ada yang nggak aneh nggak Kang ketika di Kang Ijal misalkan nangis dari pandangannya kosong seperti apa gitu, atau biasa aja? Adik saya pada waktu pas ditemukan pada waktu itu gembira aja. Gembira. Kayak main aja kayak biasa main air kan, main air. Seperti yang gimana sebelum ditinggalkan tadi iya, itu. Berarti bisa dari kesimpulan emang disebutkan lah ya. Iya kayaknya Kang, seperti itu. Oke, ternyata rumahnya cukup angker nih. Jadi penasaran Kang, di rumah angker ini barangkali ada pengalaman yang lain Kang, selain yang barusan gitu. Itu juga udah angker sih menurut saya mah, udah aheng gitu ya. Mungkin ada lagi Kang dari rumah tersebut. Sebenarnya banyak sekali Kang. Dari awal tinggal sampai saya besar lah Kang ya. Saya besar di situ banyak sekali keanehan-keanehan. Nah, di antaranya
Kan di situ kebetulan rumah saya itu bangunannya seperti bangunan zaman dulu. Di belakangnya juga ada sebuah bangunan peninggalan Belanda tuh. Yang ya Mas, cuman sekarang dimultifungsikan jadi sebuah kantor gitu. Dahulunya itu kosong gitu. Nah, di situ menurut masyarakat setempat juga itu sangat angker kan. Banyak sekali penampakan kalau malam. Nah, yang paling ngeri tuh waktu kebiasaan ayah saya kan kalau malam keluar bermain catur lah sama tetangga sebelah gitu. Saya ditinggal sama ibu dan adik saya. Nah, adik saya kan masih kecil. Waktu malam hari Kang, setiap jam 12 atau setengah 12 lah, menginjak jam segitu pasti ada keanehan. Keanehan yang pertama itu waktu alat pengering buat rambut kan, hair dryer ya, kan disimpan tuh di ruangan salon. Tiba-tiba bunyi sendiri kan? Bunyi sendiri. Setiap jam 12. Itu berarti tidak hampir setiap hari, bukan satu hari itu saja atau? Paling sering itu malam Jumat. Oh, justru bukan hanya kejadian satu kali, kemudian si hair dryer itu hidup sendiri. Bahkan ya paling sering itu malam Jumat kan. Cuman nggak malam Jumat juga suka. Jadi kejadiannya kalau ayah saya nggak ada di rumah, pasti ada yang aneh. Gitu. Ada yang aneh. Nah, hair dryer itu nyala sendiri. Dicek sama ibu saya kan keluar. Awal mulanya pertama kejadian tuh hair dryer bunyi, sama ibu saya kan dipukul sama sapu lidi, mati tuh. Nah, terus masuk lagi ke kamar, nyala lagi. Pikiran ibu saya awalnya itu tikus atau kena apalah hewan atau jadi bunyi gitu. Tapi sampai berlangsung 3 kali tuh bunyi berturut-turut. Udah dimatiin, bunyi lagi, matiin, bunyi lagi. Pada akhirnya ya ibu saya kan takut, udah masuk ngerem semuanya di kamar, nunggu ayah saya pulang. Begitu ayah saya pulang, ya emang gak ada apa-apa sih, udah mati biasa. Jadi sih ini nih, lawan jadi jadi seperti itu. Takut sama ya Kang Ija kayaknya si hantu yang isengnya gitu ya, yang isengnya. Oke, tadi yang hilang Kang ya, adik hilang itu padahal ada di kamar mandi, kemudian hair dryer kan. Mungkin ada lagi Kang yang kejadian yang ada di salon itu kan. Kan biasanya di salon itu suka ada namanya kayak patung-patungan gini kan, kayak itu rambut palsu seperti itu kan. Tadi hair dryer kan. Mungkin ada kejadian yang aneh lagi kan tentang misalkan barang-barang yang ada di salon itu. Ada Kang. Ya kebetulan patung Kang. Patung justru ya. Patung yang buat latihan belajar tuh, belajar. Jadi patungnya cuman kepalanya doang, cuman rambutnya panjang tuh. Biar apa? Kayak yang mau belajar di situ pasti nggak pakai rambut beneran dulu gitu. Nah, itu kejadiannya malam juga. Malam. Kadang waktu itu pernah berdampingan tuh hair dryer nyala itu. Bareng kayaknya kali lagi ini kolab ya. Orang itu ke kolab sih kan, nanti mau zamanain apa. Nah, itu gimana nih ceritanya? Itu sama waktu ayah saya keluar rumah. Biasa ya kan, kebiasaan ayah saya tuh kan senangnya main catur. Keluar, saya di rumah lagi sama ibu, biasa di kamar. Kebetulan adik udah tidur, yang kecil. Saya belum tidur tuh, ibu udah tidur. Saya belum tidur, saya lagi bengong aja di kamar. Kan pintu kamar tuh buka sedikit kan, nggak ditutup semua. Itu boneka kan, patung jalan kan, jalan sendiri asli. Jalan sendiri, masuk ke kamar. Di pintu kan masuk kelok gitu. Saya ngeliatin aja masuk ke kamar Kang Ijal. Cuman gitu kayak ngintip gitu. Apa kata saya gitu. Oh, boneka. Cuman anehnya dulu saya nggak ada rasa takut. Dianggapnya tuh ya apa itu gitu kan, gitu. Nggak mengenal hantu gitu. Belum waktu itu, biasa aja. Cuman ya itu ngelok keluar lagi jalan. Itu asli jalan kan. Kepalanya doang jalan. Tinggal mau naikin ayam aja gitu, langsung direkam lumayan viral ya. Dulu belum HP belum ada tuh. Itu banyak sekali gangguan Kang. Itu sampai kapan sih Kang ketika Kang Ijal dan keluarga ada di rumah tersebut? Gangguan tersebut itu sampai kapan Kang? Sampai ketika Kang Ijal dewasa atau seperti apa Kang? Gangguan itu hilang itu kalau saya udah
SMA kayaknya. SMA sudah mulai nggak ada gitu ya? Mulai berkurang gangguan itu. Mulai berkurang. Oke. Itu kenapa Kang sih? Kan tadi diceritakan ya hantu-hantu yang mengganggu lah di rumah itu. Ketika ayah Kang Ijal itu nggak ada di rumah misalkan. Nah itu menurut Kang Ijal sendiri nih, apakah hantunya takut sama ayah Kang Ijal atau seperti apa sih Kang? Atau ada kebiasaan di rumah itu seperti apa sih ayah Kang? Ini buat pembelajaran juga buat pemirsa di rumah nih, misalkan apa gitu, suka ngambilin apa gitu. Oke. Jadi gini Kang, mohon maaf sebelumnya bukan niat untuk pamer gimana. Ya, cuman setahu saya ayah saya itu rajin Kang. Dia setiap malam tahajud, jikir wiridnya gak pernah ketinggalan. Nah, saya tahu cerita ini dari ayah saya. Ternyata kenapa kalau ayah saya ada di rumah nggak ada gangguan gitu. Setelah saya beranjak dewasa, saya bertanya ke ayah saya. Ternyata ayah saya menceritakan kejadian yang sebenarnya waktu itu. Jadi awal mula saya pindah ke situ, sebenarnya ayah saya setiap malam mengalami gangguan kan. Bahkan mungkin lebih parah ya. Lebih parah daripada patung lemang. Iya, lebih parah. Itu hanya sebagian kecil lah. Sebagian kecil. Ini lebih parah. Ayah saya bercerita, dia dari mulai mimpi dan nyata, dia kalau bisa dibilang tempur lah, tarung gitu kan ya. Dia didatangi setiap tidur mimpi. Mimpi didatangi sosok tinggi besar berbulu. Kalau bisa diartikan mungkin nggak tahu genderuwo atau buta gitu kan ya. Nah dia berkelahi tuh ayah saya. Kalau di Sunda tuh erup-erup kan, itu sering kata ayah saya tiap malam tuh. Cuman ayah saya tuh tipikal orangnya tidak mau berbicara, tidak mau menceritakan, jadi takutnya pada takut semua gitu. Jadi apa-apa ditangani sendiri aja gitu. Nah mimpi itu kalau kata ayah saya hampir sebulan kan berturut-turut mimpi seperti itu. Didatangi makhluk itu, yang paling sering makhluk itu yang tinggi besar berkelahi terus. Cuman dalam perkelahian itu belum ada yang kalah, belum ada yang menang, terus aja terus. Dan pada akhirnya endingnya makhluk itu dalam mimpi ayah saya kalah. Kalah. Mengaku kalah, saya takluk katanya gitu. Nah semenjak itu nggak tahu tuh kalau ada ayah saya nggak pernah ada gangguan. Itu kejadian-kejadian seperti itu ketika masih single lagi bujang atau setelah menikah dengan ibu? Dengan ibu. Ayah saya itu sebenarnya menempati rumah itu, membawa anak dan istri setelah menikah. Setelah menikah, cuman mendiami tempat itu tuh sebelum menikah juga udah di situ. Sebenarnya udah di situ ayah saya sendiri. Nah itu kejadiannya waktu itu, waktu zaman bujangan. Berarti ya geus apaleun murahnya ya. Si penghuni di situ sama ayah Kang Ijal nya rajin ibadah, rajin wirid seperti itu. Jadi ya untuk pemirsa di rumah mungkin agar tidak diganggu, sebenarnya bukan agar tidak diganggu nya. Dari ngaranna ibadah mah lillahi taala gitu ya. Tapi manfaat karomah dari itu ya faedahnya ya kita bisa terhindar dari gangguan-gangguan yang gaib itu Kang ya. Kalau saya tarik kesimpulannya seperti itu gitu. Mungkin ada lagi Kang khusus di rumah Kang Ijal ini nih. Yang angker ini Kang dulu pada waktu itu ada kejadian yang anehnya ya. Yang lainnya Kang? Ada. Waktu ayah saya zikir tengah malam, ayah saya bercerita ada gitar tuh Kang ya. Kan ayah saya punya gitar disimpan. Itu ayah saya lagi zikir tuh gitar bunyi sendiri kan. Sampai segitunya. Penampakannya itu jadi menampakkan kadang suara, benda-benda bergerak, kadang ada emang menampakkan sampai segitunya. Cuman ayah saya nggak takut kan, langsung aja ditutup gitarnya. Kadang bunyi lagi, ditutup lagi. Kalau menurut ayah saya mah kayaknya biasa aja. Kalau saya udah lari kayaknya. Udah lompat ya. Kalau mau terlompat cicing gitu. Kaku ya kan. Iya. Itu gitar ya kan. Kalau nggak salah Kang tadi sempat juga ngobrol ya. Yang Kang Ijal itu saudara atau siapa sih tadi kerabat Kang Ijalnya yang lihat Kang Ijal lagi main apa sih kompor atau apa Kang tadi? Oh iya. Itu tetangga Kang. Tetangga. Masih di rumah yang sama? Iya, di rumah itu. Masih di rumah itu. Kejadiannya waktu malam, itu belum larut malam sih Kang, baru jam 10-an kalau nggak salah. Ya tetangga main
Kan mainnya itu dari sebenarnya bukan jam 10 ya, dari jam 8, cuman sampai jam 10 akhirnya udah ada kejadian itu dia pulang. Gara-gara Melihat itu. melihat Ya sosok yang menyerupai saya. oh di dapur. Di dapur. Gitu. Nah itu kumaha cerita Kang, lihat Kang Ijal di dapur tuh kayak gimana? Kejadiannya gini Kang, waktu itu kami semua sedang menonton televisi kan, nonton TV. Nah di situ ada ayah saya, ada ibu. Kalau saya duduk di bawah ibu saya di samping, di pinggir ya nyumput lah kan gitu kan, nyumput lagi nonton TV. Nah tetangga lagi main di situ kan, bareng-bareng nonton TV, lagi ngobrol biasa aja. Tiba-tiba dia izin mau ikut ke kamar mandi. Nah kamar mandi yang adik saya hilang itu. Oh ke kamar mandi eta. Iya. Pergilah ke kamar mandi. Nah kebetulan ini kamar mandi kan, belah sana ada sumur juga, sumur tua kan, sumur tua. Belah sini dapur, sebelah kamar mandi dapur. Nah pas mau ke kamar mandi dia ngelihat, menegur, ada saya katanya. Ada Kang Ijal di dapur. Lagi main kompor. Padahal lagi nonton TV. Kalau saya asli lagi nonton TV. Dia nggak ada gimana ya, nggak curiga gimana, disangkanya emang saya kan. Pas ke kamar mandi dia negor, Jal katanya, ngapain dulu di dapur, jangan main kompor, takut meledak kan. Zaman dulu kompornya masih belum gas ya, kompor minyak tanah ya, minyak tanah gitu. Katanya lagi mainan aja kompor, di gini-gini sumbunya gitu. Ditegur, cuman saya nggak bilang katanya, diem aja, fokus aja main kompor gitu. Akhirnya tetangga saya itu bilang ke ibu saya dan ayah saya, itu katanya Rijal di dapur ngapain main kompor, bahaya, takutnya meledak gimana gitu. Bengong semua tuh ibu saya dan ayah saya. Merengong gitu ya. Nah, belum bilang apa-apa, baru bertanya gini, hah emang Rijal di dapur? Iya itu dulu di dapur waktu itu. Marahin gerak bisi gimana gitu kan, takutnya main kompor meledak gimana. Nah langsung coba cek lagi kata ayah saya. Ya tetangga saya kan ke dapur lagi kan, dilihat nggak ada. Itu udah bingung, udah raut wajahnya udah beda kata ibu saya waktu itu. Nah masuk, udah duduk kata ayah saya gitu. Tadi lihat Rijal, iya. Dari tadi kata ayah saya, Rijal itu di sini nonton TV. Itu begitu was ya? Langsung pucat. Soalnya dia melihat, ya kalau itu ngajirim lah kan, ngajirim menampakkan benar-benar gitu, seperti ini. Sangat aneh sekali ya. Sekarang itu masih ditempati kan sekarang sudah tidak kan? Sudah pindah ke rumah yang baru ya. Karena ayah saya bikin lagi rumah, pindah kan, kebetulan waktu itu di situ hanya ngontrak kan. Ngontrak sementara waktu gitu. Sangat menarik sekali ya pemirsa Part TV. Ini pengalaman dari Kang Ijal. Mudah-mudahan dari obrol-obrol kita kali ini kan dapat bermanfaat bagi pemirsa di rumah, bukan hanya bisnisnya saja, tapi pembelajarannya juga dapat diambil oleh pemirsa di rumah. Oke pemirsa Heng, demikian podcast kita hari ini dengan Kang Ijal. Kang Ijal juga kalau tidak salah punya channel YouTube ya Kang, boleh disebutkan Kang? Iya, saya punya channel YouTube namanya Sangkan Jaya Channel dan Kang Rijal Official. Mudah-mudahan bantu juga subscribe. Oke, boleh di subscribe juga ya buat teman-teman di rumah. Oke. Hatur nuhun Kang Ijal, sehat selalu. Mudah-mudahan semuanya berkah, semuanya bermanfaat apa yang kita lakukan hari ini Kang. Oke, demikian pemirsa di rumah. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa nonton terus Aheng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.